Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang silaturahmi ke kediaman sahabat Miftahul Fatah atau yang biasa kita sebut Gus Mif. Beliau ini adalah tokoh muda yang menginspirasi banyak kalangan muda NU terutama karena beliau hari ini sudah memiliki satu produk yang mana produk ini hanya dimiliki oleh pesantren yang ada di Indramayu. Bukan begitu, Gus? Nah, produknya adalah sepatu namanya Ulfis. Oke. Selamat sore, Gus. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Sudah saya ganggu ini. Jadi, sore ini Dasuki Ngalor Ngidul sedang berada di Koperasi Pondok Pesantren Progresif. Berada di Segeran. Segeran, Gus? Segeran gitu. Oke. Bersama saya, Gus Mif, pemilik dan pengasuh pondok pesantren. Baik Gus, saya ingin memperdalam terkait tentang pondok pesantren progresif yang melatar belakangi panjenengan ini membuat pesantren progresif. Apa Gus? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa apa yang melatar belakangi berdirinya pondok pesantren progresif, bahwa progresif ini berasal atau mengambil nama yang sekiranya kita dapat memicu semangat teman-teman santri sehingga kita mengambil nama progresif. Kemudian yang melatar belakanginya bahwa ketika kemarin tahun 2020 kita dilanda musibah yaitu COVID-19 di mana semua orang pada tiarap. Nah, ketika kami tiarap itu kami berpikir apa yang harus kami lakukan selama masa pandemi itu. Kemudian kami berpikir bahwa yang harus dilakukan adalah memberikan sesuatu kepada masyarakat yang sekiranya dapat bermanfaat. Salah satunya kita membuat pondok pesantren. Kenapa kita membuat pondok pesantren? Karena di lingkungan kami ada perguruan tinggi. Karena terus terang bahwa pondok pesantren progresif ini dibuat khusus santrinya adalah mahasiswa. Oh, santrinya mahasiswa. Ya, santrinya khusus mahasiswa. Jadi tidak ada siswa SMP ataupun SMA. Ya. Nah, karena dengan begitu, kami lebih mudah untuk mengajak mereka untuk berpikir maju, kemudian mengajak mereka untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan sebagainya. Makanya pesantren progresif RPK Ulpia ini adalah pesantren aswaja dan entrepreneur. Nah, sengaja kita mengambil nama itu karena di dalamnya bahwa kita tidak hanya memberikan pemahaman tentang doktrinasi agama, tetapi juga kita memberikan pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya mereka juga paham betul tentang ya tidak hanya mereka ngerti agama, tapi bagaimana mereka toleransi, kemudian dan sebagainya mereka terapkan. Yang kedua terkait dengan entrepreneur, kita sengaja memberikan bekal kepada mereka walaupun di kami ini mayoritas prodinya adalah keguruan. Tapi saya selalu menyampaikan kepada mereka bahwa walaupun sarjananya ada keguruan, tetapi jangan menurut bahwa suatu ketika Anda jadi guru. Tapi yang lebih penting adalah menjadi orang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Sekembalinya dari kampus, kembali di pesantren, bagaimana berperan tengah masyarakat, yaitu dengan memiliki keterampilan yang didapatkan di pesantren. Maka salah satunya kami menginisiasi ada beberapa program di pondok pesantren. Salah satunya adalah kita ada namanya budidaya jamur. Budidaya jamur. Ya, jamur tiram. Dari jamur tiram di samping kita jual produk jamurnya secara utuh, kita juga membuat produk unggulan santri, yaitu crispy caramel. Crispy caramel dari jamur. Dari jamur juga. Nah, itu kita buat dan lumayan ketika kita cobakan ya cukup lumayan rasanya dan diminati oleh masyarakat. Cuma kali ini musiman tidak berkesinambungan. Nah, yang kedua yaitu produk sepatu. Ini sepatunya. Ya, sepatu ini. Ini produk kedua. Ini produk kedua. Karena produk pertamanya jamur. Produk jamur. Ini untuk perempuan apa laki-laki, Gus? Ini untuk perempuan. Ini perempuan. Ini untuk laki-laki. Oh, ini laki-laki. Ini kapelan berarti ya? Nah, betul. Luar biasa. Makanya kemarin ketika ada program Jabar Juara terkait dengan apresiasi juara bagi pondok pesantren yang memiliki produk unggulan di bidang entrepreneur, kami sengaja mendaftarkan. Dan alhamdulillah kami terpilih menjadi pesantren juara bidang fashion. Produknya adalah sepatu. Ini merupakan kebanggaan bagi kami yang pesantrennya baru berumur 2 tahun,
tetapi sudah menjadi juara di tingkat provinsi. Oke. Nah, ini produk andalannya adalah produk Ulvis. Ulvis ini nama produk sepatu yang kita miliki. Ulvis ini. Betul. Coba sejarahnya bisa dinamakan Ulvis bagaimana, Gus? Ulvis ini diambil dari kata Pondok Pesantren Progresif RPK Ulpiah. Oke. Dari kata Ulpiah itulah kita ambil, kemudian menjadikan nama Ulvis biar rada keren lah. Biar mirip-mirip Levi's gitu ya. Levi's gitu. Kalau yang di level berikutnya kita menggunakan nama RPK SUS. Oh, ini gitu. yang menggunakan pesantren progresif. Jadi kita ada dua nanti yang kita kemas, satu menggunakan Ulvis ini untuk yang biar trennya lebih keren. Oke. Untuk kalangan pesantren kita langsung menggunakan Pesantren. packagingnya adalah pesantren. Jadi biar kelihatan bahwa asli betul-betul produk pesantren. Kalau ini nggak kelihatan bahwa ini adalah hasil produk pesantren. Iya, ini kalangan milenial Kalangan masuk milenial, ini. Betul. Nah, kali ini kan menunjukkan identitas pesantrennya. Betul. Kira-kira begitu. Oh, berarti kalau seandainya saya ini menjadi Direktur PD Pontren Jawa Barat, Ya. saya borong ini, Gus. Ya. Saya bagikan ke santri-santri yang belum punya sepatu. Ya. Oh, ceritanya seperti Dahlan Iskan kan, seperti dulu. Ya. Baik, berarti, nah, sepatu ini dasarnya apa? Apakah sampean ini pernah mengikuti pendidikan pembuatan sepatu? Atau sampean ini pernah mengikuti perlombaan bikin sepatu? Atau bagaimana? Sejarahnya bisa bikin sepatu bagaimana, Gus? Ya, sejarahnya ketika tadi masa pandemi, bahwa banyak teman-teman yang dirumahkan gara-gara pandemi itu, sehingga akhirnya kita ketemu dengan saudara kita yang kebetulan pernah membuat sepatu. Jadi pernah ikut terlibat dalam produk sepatu itu, dan mereka dirumahkan, kemudian kita ngobrol, diskusi, dan kita coba untuk menerapkan di pesantren kami. Oke. Yang pertama, kemudian setelah baru kita undang beberapa santri dan masyarakat, kita ajari bagaimana cara memproduksi dari awal sampai akhir. Nah, ketika sudah masyarakat kita sudah memiliki keinginan dan kemauan keras untuk membuat produk ini, akhirnya kita kumpulkan, kemudian kita sama-sama untuk belajar, dan kami secara atas nama pimpinan pesantren mempersiapkan segala sesuatunya, bahan baku, alat dan sebagainya, maka terwujudlah produk impian yaitu sepatu. Oke, berarti ini yang dinamakan kata orang tua ada hikmah di balik musibah. Nah, cocok. Musibahnya COVID, hikmahnya orang yang dirumahkan karena PHK, karena COVID, bisa produksi di desa. Betul. Nah, saya mau bertanya kembali terkait sepatu, Gus. Gusmif ini sudah 2 tahun memproduksi sepatu. Sudah ada belum sentuhan-sentuhan lembut dari pemerintah atau dari Kementerian Agama lah yang menaungi pesantren? Ya, jadi karena ini adalah pondok pesantren yang baru berdiri, sehingga kami masih apa yang kita lakukan berdasarkan kemampuan kami sendiri. Dan kemarin kita ikut di beberapa momen, salah satunya adalah di FPP Jawa Barat itu, kita pamerkan, dan alhamdulillah antusias dari Pak Wakil Gubernur, kemudian Kepala Dinas Koperasi di sana menyambut baik terhadap hadirnya produk sepatu dari pondok pesantren. Kemudian yang kedua, ketika ada kegiatan Depak Kemenag di Indramayu, disampaikan ke Ibu Bupati, dan Ibu Bupati alhamdulillah antusias terkait produk itu. Hanya saja yang saya sampaikan pada beliau, ini adalah produk kebanggaan Indramayu, bisa jadi ikon Indramayu. Betul. Kalau satu-satunya produk yang dimiliki oleh pondok pesantren terutama. Betul. Dan juga ada di Indramayu. Kalaupun Indramayu mau ada pabrik kan masih baru semacam wacana. Iya. Wujud gedungnya juga belum ada bangunannya. Tapi kita mengawal dari itu. Dan ini mudah-mudahan saya berharap kepada pemerintah daerah, kepada Kemenag, ini menjadikan ikon Indramayu, bahwa Indramayu punya aset, punya barang, punya souvenir yang menjadi kebanggaan Indramayu. Dan sehingga kami berharap sentuhan dari pemerintah dan lain sebagainya bisa untuk membuat produk ini menjadi go internasional. Harapannya begitu. Oke, berarti ya mudah-mudahan sentuhan-sentuhan lembut dari pemerintah dan lain sebagainya itu segera dirasakan. Ya. Dan sepatu ini bisa maju dan berkembang. Amin. Nah, yang terakhir, Gus, untuk penjualannya, sistemnya bagaimana? Kami kan pengen menawarkan ke teman-teman yang sepatunya bolong. Nah, gimana cara mendapatkannya ini? Ya, jadi sementara kita yang dilakukan untuk marketingnya ini ada beberapa metode. Salah satunya ada yang mungkin langsung dari
personal ke personal. Oke. Kemudian kedua, kita juga sudah lagi mendesain bagaimana kita menerapkan ataupun menjual-belikan di media sosial. Oke. Akunnya sedang kita persiapan dan sebagainya. Dan ini dalam rangka menjaga agar produk ini betul-betul milik kami, kami juga daftarkan ini sudah ke Haki. Oh, sudah Jadi ke Haki? Kita daftarkan, sudah lolos untuk nama, tinggal Iya. kita menindaklanjuti terkait dengan dokumen-dokumen yang lainnya. Tapi nama sudah aman, sudah lolos bahwa Ulfish ini adalah satu-satunya produk sepatu yang dimiliki oleh pesantren progresif. Oke, berarti di Haki ini sudah terdaftar Terdaftar, dan dipastikan Ulfish ini tidak ada bajakannya. tidak ada bajakan. Dan ini asli, Asli. original. Kalau saya lihat lemnya, jahitannya itu ya sama dengan branded luar yang orang kalau beli itu paling murahnya 2.500.000, 5 juta. Itu hampir mirip, lemnya rapi, jahitannya pun rapi, terus kemudian potongan-potongannya lembut, sama seperti sepatu-sepatu yang branded lah, yang harganya mahal. Tapi kalau ini, saya jamin tidak semahal sepatu branded. Walaupun saya belum tahu harganya. Tapi saya sudah pastikan, karena pondok pesantren tidak mungkin menjual dengan harga yang mahal. Ya Gus ya? Betul, Coba betul. kalau boleh tahu harganya Gus. Ya, jadi harga paling tertinggi itu kita 250. Paling tertinggi. Kemudian harga terendah 150. Jadi tergantung bahan baku yang dibuat. Oke. Tapi untuk yang 2023 kebetulan kami juga secara ini belum belanja langsung, sehingga belum tahu tentang kenaikan bahan baku tersebut. Tapi mudah-mudahan kalaupun naik nggak begitu terlalu tinggi. Tapi betul apa yang disampaikan bahwa kayak ini produk pesantren jadi walaupun ini apa namanya produk lokal, tapi kami jamin dan kami yakinkan bahwa ini setara dengan produk-produk yang lain. Karena kita lebih mementingkan kualitas dari lemnya dan sebagainya itu. Oh, sesuai. Ya, saya masih ada keturunan sedikit dukun soalnya. Jadi saya bisa melihat dan menerawang branded itu, sepatu branded itu yang dijual kan pertama brand. Kalau untuk masalah kualitas, saya pikir hampir mirip karena lem-lemannya ini sangat rapi, Gus. Saya pikir orang yang di PHK itu dari ini perusahaan besar itu. Yang di PHK kemudian ditarik oleh Gus Mif. Bisa serapih ini dan ini kuat, Gus. Kuat. Oh. Ya. Oke. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang menginginkan sepatu branding lokal, kualitas internasional, sudah jangan diragukan lagi. Ulfish atau RPK SUS. Ya, ini milik pesantren progresif. Pesantrennya wong dewek. Tuh kue kudu wong dewek. Aja tuh kuning jaba. Nah, selanjutnya Gus, Siap. saya menginginkan ada sedikit pesan untuk memberikan motivasi kepada kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Karena walau bagaimanapun panjenengan ini adalah kita anggap sebagai guru di dalam gerakan pemuda Nahdlatul Ulama. Nah, harapan panjenengan ke depan kepada para kader-kader NU muda bagaimana, Gus? Ya. Jadi saya harapkan kepada seluruh kader-kader muda, ketika kita berkhidmat maka secara ikhlas. Oke. Adapun segala sesuatu yang nanti kita dapatkan itu adalah merupakan sebuah bonus. Yang penting jangan menjadi target bahwa kita nanti khidmah di organisasi itu untuk mendapati sesuatu, itu jangan. Tetapi yang penting adalah khidmah secara ikhlas, lahir dan batin. Adapun nanti ketika mendapatkan sesuatu itu adalah merupakan bonus yang atas keikhlasan kalian lakukan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Iya. Oke. Harapan ke depan. Ya, harapan ke depan bahwa saya berharap pada kader-kader muda NU bahwa yang paling penting adalah kita bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Ketika kita kembali kepada di tengah-tengah masyarakat menjadi apapun, misal kayak kami menjadi memiliki pondok pesantren, yang penting adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, bagaimana pemberdayaan ekonomi santri, sehingga ke depan bahwa santri-santri yang dilahirkan dari pondok pesantren itu tidak hanya pinter ngaji, tidak hanya pinter agama, tapi mereka juga memiliki keahlian di mana kalian itu mereka bisa terapkan di masyarakat dan bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi akhirnya orang itu bisa bangga ketika punya menantu dari santri. Luar biasa. Kalau dulu kan santri itu kan dicemooh. Iya. Ngapain punya mantu santri? Paling makannya berkat. Iya. Lemu gak sih Lembut berkat? itu berkat.
Tetapi hari ini kami bantah bahwa santri tidak hanya pinter ngaji, pinter imami tahlil, tapi santri memiliki skill. Salah satunya adalah keunggulan di pesantren kami adalah santri entrepreneur. Makanya kelompok tani juga santri tani milenial. Itu yang yang gitu. Gusmif juga? Betul. Membina juga? Membina juga. Oh, membina semuanya. Jadi ada KSTM, kelompok santri tani milenial. Kemudian ada juga apa namanya yang digital juga kita miliki dan sebagainya. Ada 5 kelompok yang kami bina di bawah naungan RPK Ulpiyah. Oke, berarti 5-5-nya itu kedepannya akan menjadi laboratorium untuk semua kalangan santri, Gus. Betul. Dari mulai entrepreneur, digitalisasi, usaha, dan lain sebagainya. Betul. Ada lirikan untuk bisnis apa lagi ke depan kira-kira? Ya, kita berharap ke depan itu yang lagi diimpikan itu memiliki sebuah perusahaan digital, percetakan dan sebagainya, di mana bahwa ini akan menjadikan ladang bagi teman-teman yang akan menguasai dunia digital. Jadi kita wadahi, kemudian nanti endingnya adalah silakan kalaupun nanti untuk mengaplikasikan baik di cetak ataupun yang lain kita siapkan. Itu yang menjadi harapan kami di 2023 ini. Di 2023. Betul. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Dasuki Ngalor Ngidul sudah silaturahmi kepada Gusmif, sudah berbicara tentang latar belakang kenapa progresif dan lain sebagainya. Saya tidak akan bosan untuk memberikan semangat dan dukungan kepada para santri-santri yang ingin berinovasi. Sudah dibuktikan Gusmif ini sudah banyak inovasinya. Apalagi sepatu dengan branded Ulfis ini merupakan inovasi satu-satunya di pondok pesantren se-Indonesia. Kalau tidak salah, Gus ya? Mudah-mudahan. Produknya baru ini. Karena kalau yang lain ada kaos, ada jaket itu umum. Tapi kalau sepatu sepertinya hanya di sini. Sepertinya di sini. Jadi kami pikir seperti lembaga-lembaga terkait mesti mendukung adanya progresif membuat produk sepatu, jamur, kemudian multimedia. Ada masih banyak lagi harapan-harapan Gusmif yang ayo kita doakan semua harapan Gusmif bisa dikabul. Amin. Baik Gus, matur kesuwun sangat waktunya. Mohon maaf mengganggu. Nanti ada episode keduanya lagi. Siap. Bisa di sini atau di laboratorium komputer yang baru nanti. Siap. Mudah-mudahan. Amin. Baik, itu saja Dasuki Ngalor Ngidul hari ini. Kita berjumpa kembali di tempat dan narasumber yang berbeda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suun Gus. Siap, matur nuwun.